Buat yang udah pada kenal brand Eagle pasti tahu produk-produk mereka seperti smartwatch yang cakep, speaker yang cakep, dan TWS mereka yang bener-bener bagus banget. Dan kali ini cukup berbeda dari biasanya karena Eagle mengeluarkan sebuah produk headphone yang bisa kalian lihat. Ini adalah Eagle Life. Halo kembali lagi dengan saya, dan seperti yang saya kenalkan di awal, akhirnya Eagle bikin sebuah produk di lini headphone, dan ini adalah Eagle Life yang menurut saya sih bakal menarik banget ya dibahas, karena saya sebelumnya pernah cukup kagum dengan beberapa barang Eagle ya, dan untuk headphone satu ini, barang pertama mereka di lini headphone, apakah bisa memberikan kesan yang sama? Mulai dari bagian boxnya bisa kalian lihat ini cukup terkesan premium ya. Desainnya sangat-sangat Eagle seperti biasanya ya. Langsung terpampang jelas gambar produknya. Di sebelah kiri ada brandnya Eagle. Di sebelah kanan ada serinya Life. Di bagian bawahnya di sini tertulis udah ada fitur hybrid ANC dan ANC. Lalu di belakangnya ada bagian-bagian tertulis untuk spek-spek teknis yang ada di Eagle Life ini. Dan yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya. Lalu ada kabel AUX, kabel charger Type-C, buku manual, kartu garansi. Akhirnya sebuah headphone pertama dari Eagle rilis juga. Dan sebelumnya saya tuh sempat punya impresi yang bagus terhadap barang-barang Eagle yang pernah saya bahas. Dan saya harap Eagle Life ini bisa memberikan kesan yang sama. Buat kalian yang pengen juga, kalian bisa dapatkan si Eagle Life ini ada di harga 399.000. Dan untuk harga segitu kira-kira apa aja yang bisa kita dapatkan dari si Eagle Life ini? Kita lihat bagian desainnya yang memberikan kesan cukup refresh dari beberapa headphone yang ada di pasarnya ya. Di bagian headband polos aja, nggak ada aksen aneh-aneh. Di bagian tangkainya hanya ada tulisan Eagle yang semi-semi tidak kelihatan karena warnanya yang cukup mirip sama warna headphone-nya. Di bagian earcupnya sendiri juga cukup simpel, hanya ada logo Eagle di tengah yang dilingkari sama aksen garis di sekitarnya. Di bagian bawah headband juga ada bagian foam yang udah pakai bahan kulit sintetis yang menurut saya sedikit agak kecil ya. Dan di bagian earpadnya sendiri ini menurut saya ini udah cukup bagus, cukup empuk. Pakai bahan kulit sintetis, tapi sayangnya sedikit agak tipis. Dan kalau kalian cukup tekan lama-lama, ini bakalan butuh waktu agak lama buat dia kembali ngembang ke posisi semula. Dan kalau kalian lihat di bagian earcupnya kiri dan kanan itu punya masing-masing dua lubang mikrofon yang cukup gede. Dan di bagian kanan ada satu mikrofon yang digunakan untuk berkomunikasi tentu saja. Di bagian extendernya ini kalau kalian geser itu kelihatan langsung bahannya itu pakai plastik yang menurut saya ini kayaknya bakalan kurang kokoh atau gampang patah kalau misalnya kalian pemakaiannya agak kasar. Tapi sepertinya tidak akan semudah itu karena waktu saya stretch test ya, saya stretching ke kiri ke kanan depan belakang, ini benar-benar memberikan kesan yang cukup kokoh buat saya. Walaupun memang saya sedikit khawatir ya rasanya waktu stretching ini, tapi nyatanya saya coba paksa dan memang tidak ada bagian-bagian yang menurut saya bakalan patah. Jadi jelas untuk build quality-nya ini udah cukup bagus. Dan untuk kenyamanan yang ditawarkan oleh Eagle Life ini sebenarnya udah cukup enak di bagian kepala. Waktu saya pakai itu langsung memberikan kesan isolation yang benar-benar bisa bikin telinga kita lebih kedap dari sebelumnya. Bahkan levelnya hampir di 60%, kurang lebih meredus suara dari luar gitu ya. Dan bagian-bagian yang menempel di semua kulit kita ini kerasa lebih lembut, kerasa lebih soft. Jadi benar-benar nyaman waktu dipakai. Dengan catatan di sini bagian clamping force-nya sedikit agak menekan ya. Dengan clamping force yang seperti itu juga waktu saya geleng-geleng, waktu saya angguk-angguk, ini benar-benar bertahan di posisi kepala saya. Jadi ini cukup solid. Dan tak lupa juga kalau kalian hanya ingin sekedar headrest headphone ini di leher kalian, kesan yang diberikan juga nggak terlalu mengekang. Ini cukup leluasa, bahkan walaupun earcupnya diberdirikan atau di-rotate sekalipun.
Untuk kenyamanan yang diberikan pun, si Eagle Life ini punya bobot di angka 242, yang menurut saya ini juga nggak cukup ringan ya. Ini termasuk yang sedikit lebih berat. Tapi di sini saya ada catatan. Kalau misalnya kalian pengguna headphone yang mungkin biasa pakai di waktu yang cukup panjang ya, rasa-rasanya kebanyakan orang juga nggak akan bisa tahan ya, karena pengalaman saya, waktu saya pakai kurang lebih 1,5 jam, itu memberikan kesan yang waktu dilepas kepala saya langsung sedikit agak pusing ya, karena mungkin bagian clampingnya yang cukup neken tadi sama level isolation-nya yang menurut saya cukup kedap ya. Nah, setelah melihat tadi bagian earcup-nya punya artikulasi apa aja. Yang pertama jelas pasti bagian rotate yang bisa kalian rotate 90 derajat dan ini sudah cukup bagus. Lalu di bagian atas earcup-nya dia punya artikulasi yang bisa mengikuti posisi atas sama bawah. Cuma di sini bedanya kalau si Eagle Life ini punya kesan yang kayak ada pegasnya. Mungkin itu yang bikin faktor clampingnya jadi kenceng. Nah, sekarang kita lihat kelengkapan-kelengkapan apa aja yang ada di earcup si Eagle Life ini. Yang pertama bisa kalian lihat di bagian kiri, ini cuma ada 2 lubang mikrofon yang gede tadi ya. Kalau di sebelah kanannya sama kayak yang kiri, cuma bedanya ada tambahan beberapa tombol dan port yang lain. Mulai dari tombol plus yang berfungsi untuk menaikkan volume dan kalau ditahan bisa jadi next track. Lalu ada tombol power atau bisa kalian sebut tombol multifungsi yang fungsinya untuk menyalakan, mematikan, menjawab telepon, play pause ya. Hampir fungsi standar tombol multifungsi ya. Lalu ada tombol minus yang fungsinya untuk mengurangi volume. Kalau ditahan bisa jadi previous track. Lalu di bawah ada tombol ANC yang khusus didedikasikan untuk mengaktifkan fitur ANC atau transparency mode. Dan tambahan untuk mengubah mode ke low latency atau gaming mode, yang nanti saya jelaskan di segmen berikutnya. Lalu disusul di bawah ada lampu indikator yang bisa hanya menyala warna merah dan biru saja. Lalu ada port Type-C yang hanya untuk charger. Lalu ada port AUX dan 1 lubang mikrofon kecil di bagian depan. Konektivitas yang ada di Eagle Life ini ada 2 saja. Yang pertama pakai Bluetooth yang udah versi 5.3 yang udah mensupport kodek AAC sama SBC. Dan yang kedua adalah kabel AUX. Nah, untuk konektivitas pertama, ini caranya gampang. Buat kalian yang mau connect atau pairing di awal, kalian tekan tombol powernya kurang lebih 3 detik sampai lampu indikatornya berubah warna atau kalian dengar ada suara power on. Nanti kalian bisa langsung cari di device kalian dengan nama Live. Dan setelah itu klik pairing dan kalian sudah langsung terkoneksi dengan si Eagle Life ini. Tapi ada satu lagi fitur konektivitas yang ditawarkan oleh si Eagle Life ini. Jadi kalau kalian pakai koneksi via Bluetooth, kalian bisa connect ke 2 device sekaligus, yang dimana penggunaannya bakal lebih cocok kebanyakan sama orang-orang yang biasanya connect sama laptop sama HP gitu ya. Nah, di sini saya contohkan yang pakai HP aja. Yang pertama, device kalian kalau misalnya belum pairing, caranya kalian harus pairing dulu ke device yang pertama dengan cara yang sama kayak connect Bluetooth di awal tadi. Setelah device pertama ini udah connect dengan si Eagle Life-nya, kalian matikan dulu koneksinya yang ada di device 1. Lalu kalian pindah ke device nomor 2. Lalu kalian lakukan cara pairing ulang yang sama seperti di awal tadi. Dan setelah connect, kalian bisa nyalakan device nomor 1. Dan nanti dia akan otomatis connect ke kedua device. Nah, cukup mudah kalau bisa kalian lihat, saya contohkan. Dan itu berlaku juga buat kalian yang mau connect ke laptop sama HP ya. Kalau kalian pengen tahu suara notifikasinya seperti apa, kalian dengarkan sendiri. Power on. Connected. Transparency. ANC on. ANC off. Power off. Nah, di sini kita masuk ke segmen suara, di mana saya jelaskan dulu kalau misalnya kalian pakai yang versi Bluetooth atau versi wireless. Karakter suaranya ini cukup punya arah yang V-shape tapi nggak tajam ya. Bagian bass di sini cukup kerasa nampol, punchy, extend, tapi nggak bikin suaranya jadi mendem gitu. Jadi ini bassnya yang cukup bagus ya, cukup bulat. Bagian bass di sini benar-benar kerasa banget. Bagian vokal di sini kerasa mundur sedikit, dan bagian treble yang kerasa normal aja, sedikit lebih maju dari
bagian mid-nya, tapi tetap bagian bass-nya yang kerasa cukup extend. Tapi bagusnya di sini suaranya dia nggak mendem, suaranya tetap kerasa clear. Waktu saya coba berbagai macam genre pun, ini bakalan cocok buat musik macam jedak-jeduk, buat musik pop, rock, metal, apapun itu. Udah saya coba dengarkan dan saya menikmati setiap momen-momen mendengarkan musik pakai si Egg Live ini. Dengan separasi yang menurut saya udah cukup oke, bagian detail juga kerasa enak didengar. Ya, pokoknya untuk suaranya ini bakalan cocok sama kebanyakan orang. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau pakai kabel aux-nya, apakah suaranya bakal berubah? Tidak. Buat saya ini suaranya cukup konsisten, versi wireless sama versi kabel. Cuma bedanya sedikit aja di bagian treble yang kerasa cukup extend dan suara yang sedikit lebih clear dengan bass yang sedikit diturunin. Jadi kalau di versi kabel itu kerasa V-shape yang V-shape mild gitu ya. Jadi kayak lebih clear, treble-nya lebih extend, dan bagian bass sedikit lebih diturunin dibanding yang versi wireless tadi. Bahkan saya merasakan adanya perbedaan sedikit di bagian volume ya. Karena volume waktu di wireless sama di kabel, entah kenapa waktu pakai kabel kerasa lebih kenceng daripada pakai wireless. Padahal menurut saya power volumenya ini benar-benar sama. Itu sih yang saya rasakan. Dan juga kalau misalnya kalian pengen nyobain nonton pakai si Egg Live ini, buat saya sih akan lebih cocok sama film-film yang aksi ya. Aksi, fantasi, pokoknya tipe-tipe genre film yang cukup rame. Kalau buat nonton film-film yang kayak horor atau thriller atau ya pokoknya yang butuh suara ambience yang cukup sunyi, cukup apa, itu masih kerasa kurang buat saya. Karena waktu nonton contoh klip dari A Quiet Place aja, ini kerasa masih cukup berisik ya. Entah kenapa nggak cocok kalau buat film-film yang punya audio sunyi gitu. Nah, setelah kalian tahu bagaimana kualitas suaranya, kalian pasti juga tahu kalau si Egg Live ini punya fitur ANC. Yang menurut saya ANC-nya ini levelnya udah cukup bagus ya. Mungkin terbantu karena dia memang mengisolasi suara cukup kedap ya waktu dipakai seperti yang saya jelasin di bagian earbud tadi, dan memberikan kualitas ANC yang mungkin hampir di level yang headphone kelas tinggi, cuma emang nggak secakep itu ya. Jadi yang saya rasakan itu ANC-nya bisa meredus kurang lebih 80% suara dari luar ya. Karena kalau di studio saya ini saya coba suara AC yang lumayan kenceng ini aja bisa sedikit terdengar, dan kalau ada orang ngomong di depan itu juga masih bisa kerasa walaupun hanya 20%, 30% ya. Ya mungkin gambarannya saya contohkan ilustrasinya kayak gini ya. Mungkin ilustrasinya nggak 100% akurat ya, tapi setidaknya memberikan kalian gambaran kurang lebih reduction-nya itu sejauh itu. Dan tidak hanya ANC ya, jadi kalau kalian tahu tombol ANC-nya ini bisa mengaktifkan transparency mode juga, yang dimana transparency mode ini bisa membuat kalian lebih aware sama sekitar, jadi membuat kalian itu seperti tidak memakai headphone ya. Dan menurut saya ini udah cukup bagus ya, karena bisa nangkep suara hampir 90% dengan keadaan sekitar waktu dibanding dengan nggak pakai headphone-nya. Di sini nggak ada masalah sebenarnya, cuma waktu saya ngomong, suaranya jadi kayak robot. Suara saya itu jadi kayak robot, padahal lawan bicara saya itu suaranya normal waktu ditangkap sama si headphone-nya. Jadi untuk tombol ANC ini sebenarnya ada 3 ya pilihannya. Jadi kalian bisa untuk mengaktifkan ANC mode, transparency mode, sama mode yang normal, jadi nggak ngaktifin apa-apa, dia mode biasa aja. Tapi nggak hanya itu, jadi di Egg Live ini dia juga punya yang namanya low latency, atau notifikasinya di sini adalah gaming mode. Yang dimana gaming mode atau low latency ini bisa kalian aktifkan dengan menekan tombol ANC-nya 2 kali secara cepat, dan kalian udah langsung masuk ke mode low latency. Low latency ini tidak merubah apapun selain latensinya aja. Jadi kualitas suara akan tetap sama, kualitas gaming juga akan tetap sama, yang berbeda hanya latensinya saja. Dan untuk bermain game, si Egg Live ini juga memberikan kesan yang sebenarnya anehnya nggak se-wow waktu dengerin musik gitu, atau nonton film tadi gitu. Jadi di game ini benar-benar kerasa B aja.
Tidak ada yang wow, tidak ada yang jelek juga. Misalnya nih, contohnya saya lagi main CODM dan saya coba suara basoka yang biasanya itu menggelegar. Di sini kerasa malah sedikit melempem, kurang crispy, kurang gurih, dan kurang power rasanya. Bahkan itu juga berlaku untuk beberapa bom yang saya lempar, kerasa kurang imersif ya. Bagian treble juga so aja, nggak berlebihan tapi nggak kekurangan. Bagian midnya juga oke, bagian staging juga nggak luas-luas banget, dan spasialnya juga nggak terlalu akurat-akurat banget. Jadi ini memang tidak disarankan untuk main game, walaupun dia punya low latency ya. Mungkin kalau sekedar main game-game casual gitu, atau kayak Mobile Legends mungkin nggak apa-apa sih. Dan untuk latensinya kalian bisa cek sampel berikut. Nah, jadi gimana? Latensinya sangat-sangat sesuai harapan ya. Kalau Bluetooth versi 5.3 punya low latency, itu pasti cakep. Nah, sekarang bagian mikrofonnya yang diklaim kalau Egglev ini punya total 5 mikrofon. Di mana keempat mikrofon ini adalah mikrofon ANC dan satu mikrofon ini untuk calling. Dan untuk kualitasnya kalian bisa nilai sendiri aja. Ya, dan ini adalah suara hasil perekaman mikrofonnya si Egglev. Yang menurut saya ini kualitas suaranya cukup biasa aja, masih aman untuk buat berkomunikasi, tapi ada sedikit kata-kata yang kadang kurang ketangkep sama mikrofonnya. Mungkin karena mikrofonnya ini punya ANC ya, jadi yang fungsinya itu mengurangi noise selain suara kita, yang kemungkinan suara-suara yang selain suara yang keluar dari mulut kita itu nggak akan tersampaikan dengan jelas. Jadi sini saya akan coba ketik-ketik seperti ini, yang harusnya suara petikan ini terasa lebih kecil. Dan kualitasnya kurang lebih seperti itu. Seperti biasa, di sebelah saya ada suara AC yang cukup kencang, dan kalau kalian tidak dengar, pengurangan kebisingannya udah cukup bagus. Dengan semua fitur yang dikasih tadi, yang saya jelaskan di awal, baterai yang ada di Egglev ini ada di angka 700 mAh, yang dimana diklaim kalau tanpa ANC, dia bisa nyala sekitar 75 jam di volume 50%. Dan 65 jam kalau kalian pakai ANC-nya. Dan menurut saya itu sudah cukup bagus ya untuk dipakai sehari-hari. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa saya share ke kalian selama saya pakai si Egglev 1 ini. Dan untuk harga 399.000, apa yang kita dapat dari si Egglev ini sebenarnya cukup bagus loh. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di pasaran, beberapa headphone atau headset yang punya fitur yang sama, di kelas yang sama, itu rata-rata ada di harga 500 ribuan. Egglev ini datang di harga yang lebih murah 100 ribu dari beberapa pesaingnya. Yang menurut saya kualitasnya juga ternyata tidak sejauh itu bedanya sama beberapa pesaingnya ya. Buat saya si Egglev ini bisa jadi alternatif kalau kalian butuh headphone ANC yang cukup bagus dan sedikit lebih murah daripada pesaing-pesaingnya. Kalau kalian ingat, saya juga ada pernah bahas tuh yang Baseus A1i, itu aja harganya masih ada di angka 500 ribuan lebih. Jadi sebelum saya bahas beberapa headphone ANC lainnya, untuk sekarang saya bisa bilang kalau si Egglev ini benar-benar bisa saya rekomendasikan, karena selain harganya yang lebih murah, kualitas yang kita dapat juga buat saya hampir semuanya itu nilai value yang plus ya. Minusnya mungkin beberapa dikit aja, kayak kualitas mikrofon bisa diperbaiki lagi, atau bagian kenyamanan terutama di clamping yang setidaknya bisa dibikin sedikit lebih menyamankan untuk pemakaian yang panjang. Jadi buat saya si Egglev ini sangat-sangat bisa saya rekomendasikan ke kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal Egglev. Oh, jangan lali di like, kak di like ora pop. Matur suwun. Game changer banget nih Egglev.